Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang kami sembah Tuhan. Selamanya Kau hebat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau sanggup menolong dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang baik Tuhan. Kasih-Mu keberkesudahan di dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kau telah pimpin kami boleh ada dalam rumah-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, yang kami jalani sampai hari ini oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh ada lagi dalam rumah-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, yang seberapa kami ada. Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau hadir di sini Tuhan bersama-sama kami Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri ya. Bersyukur pada Tuhan, memuji nama Tuhan, karena cintanya dan kemuliaannya. Oh
kasih. Kita nyanyikan lagi darah Yesus yang menghapuskan segala dosa-dosa kita ya. Puji Tuhan. Itu ada yang mau bersaksi ya.
baik. Sungguh kasih-Mu adalah kasih yang besar, kasih yang menyelamatkan kehidupan kami, kasih yang senantiasa memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu saja. Tuhan berkati Tante Ellen yang sudah membawa kami masuk dalam puji-pujian, berkati kehidupan dan pelayanannya. Apa yang sudah menjadi kesaksian tentang keajaiban-Mu, tentang pertolongan-Mu, biarlah itu menjadi berkat buat kami semua, memotivasi kami untuk kami tetap setia dan terus setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami rindu dengar firman-Mu, biarlah Tuhan firman itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, membawa dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami pun boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menikmati, mengalami kebaikan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu membawa hidup kami untuk semakin dekat, semakin setia dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan yang sudah menolong kita, menghantar kita. Kita dapat beribadah lagi di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang berada di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal 1, kita akan baca dari ayatnya yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat 27. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah merupakan surat yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita melihat kembali di dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus menghimbau, kalau saya bisa katakan, mengajak kepada setiap jemaat yang ada di Filipi untuk mereka berjuang mempertahankan Injil. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi tentang berjuang untuk mempertahankan Injil, mempertahankan pengajaran, mempertahankan firman Allah dalam hidup mereka? Karena Rasul Paulus melihat bahwa pengaruh dari Injil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan
itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Paulus melihat banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak kali mengalami pertolongan, kemenangan di dalam mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, ini mempengaruhi kehidupan mereka, mempengaruhi iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang jemaat yang setia kepada Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang tidak pernah takut, tidak pernah gentar dengan apapun yang mengancam mereka sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada mereka, biarlah kita berpadanan, artinya menyesuaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup mereka menyesuaikan gitu, berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini penting, Rasul Paulus katakan, apabila dia katakan kalaupun nanti dia memiliki kesempatan untuk berkunjung kepada jemaat di Filipi, dia menemukan mereka adalah jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kalaupun dia tidak bisa berjumpa dengan mereka, dia tetap mendengar bahwa jemaat-jemaat yang ada di Filipi tetap setia kepada Tuhan. Karena Paulus mendengar dan dia mengalami apa yang dirasakan oleh jemaat di Filipi lewat apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan kepada Paulus. Paulus mendengar bagaimana kesetiaan jemaat di Filipi. Oleh sebab itu dia katakan kepada mereka, berpadanan dengan Injil Kristus. Hiduplah sesuai dengan Injil Kristus. Tetap pertahankan apa yang sudah mereka lakukan. Tetap pertahankan apa yang mereka sudah mulai. Hidup di dalam Kristus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia katakan di sana, kamu tetap teguh berdiri sebagaimana apa yang mereka lakukan selama ini, teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman. Paulus katakan tetap berjuang mempertahankan itu. Tetap berjuang karena di dalamnya membuat mereka tetap kuat di dalam Tuhan walaupun mereka berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka. Walaupun mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai mereka sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jangan takut. Jangan takut. Jangan digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Artinya, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mendengar tentang firman Tuhan, bagi mereka itu sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah mengancam. Tapi bagi orang percaya, itu adalah tanda keselamatan. Ketika mendengar berita tentang firman Allah, orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan, mereka berkata itu sesuatu yang seolah-olah mengancam mereka. Tetapi bagi orang percaya, itu adalah tanda keselamatan. Tanda keselamatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan dan mereka diberikan jaminan untuk hidup yang kekal. Mereka mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka tidak akan percaya dengan hal itu. Tidak mungkin seperti itu. Tapi bagi orang percaya, itu adalah tanda keselamatan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah hidup di dalam Tuhan sekian lama, sekian tahun kita sudah hidup di dalam Tuhan.
Saya percaya kita banyak kali menghadapi masalah, banyak menghadapi persoalan, dan kita sudah melewati itu sampai hari ini. Kita sudah melewati itu sampai hari ini kita ada di dalam Tuhan. Tetapi pada langkah-langkah selanjutnya ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Tetapi sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita, karena kita percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, Dia akan terus bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita di hari-hari ke depan. Biarlah kita tetap berjuang. Memang sekarang kita masih berjuang mempertahankan iman kita. Tetapi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, supaya kita bisa bertahan, mari kita menyesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, biarlah hidup kita hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita mau menang dalam perjuangan itu, kalau kita mau bertahan di dalam perjuangan itu, hiduplah sepadan, berpadanan, sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya selama kita hidup menurut firman Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan membela kita. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan gentar sedikit pun dengan apapun yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam surat Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasal 1, kita melihat di ayatnya yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16, di sana berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab aku, kata Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, dia yakin Injil yang adalah kekuatan Allah itu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Paulus berbicara kepada orang-orang yang ada di Roma yang bukan orang Yahudi. Paulus katakan hal ini, artinya Paulus berkata, dia tidak berkata keselamatan itu hanya khusus bagi orang Yahudi. Tapi dia katakan, pertama-tama buat orang Yahudi yang percaya, juga buat orang Yunani yang percaya. Dan semua orang percaya, siapapun yang percaya, dia akan hidup dalam kekuatan Allah. Injil akan menyelamatkan. Firman Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Bagaimana firman Tuhan menyelamatkan kita? Tadi dikatakan tanda keselamatan. Artinya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan menjelaskan tentang sesuatu yang benar, dan kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, selamatlah kita. Tapi kalau kita tidak mengikuti apa kata firman Tuhan, kita tersesat dan kita tidak selamat. Tapi selama kita melakukan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, selamat kita. Pasti kita selamat, kita tidak akan tersesat.
Karena Paulus katakan dia yakin bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah itu sanggup menyelamatkan orang-orang percaya. Sanggup menyelamatkan orang-orang percaya. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan, akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Haleluya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukan saja kepada jemaat-jemaat yang dia layani, tapi kepada setiap orang percaya. Karena Paulus katakan kepada orang yang percaya. Walaupun dia katakan di sini pertama-tama orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak semua mereka percaya kepada Injil. Tapi orang yang percaya. Haleluya. Siapa yang percaya? Paulus yakin dengan kekuatan Injil sanggup menyelamatkan kita. Jadi kalau Injil tadi dikatakan kepada jemaat di Filipi, bagi orang yang tidak percaya itu tanda kebinasaan, tapi bagi kita orang percaya itu tanda keselamatan. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan kita mengetahui jalan yang benar itu. Lewat firman Tuhan kita memahami, kita mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang membuat kita bertindak menurut firman Tuhan, maka kita selamat. Haleluya. Kita pasti selamat selama kita bertindak menurut firman Tuhan. Kita kembali di dalam Filipi pasal yang pertama tadi. Kita melihat di ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-29. Ayat yang ke-29, Rasul Paulus berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan yang menjelaskan tentang bagaimana orang percaya harus mengalami penderitaan. Tapi Rasul Paulus katakan, ternyata penderitaan itu adalah karunia. Karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Artinya, orang percaya siap mengalami penderitaan. Orang percaya siap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama dia mengiring Tuhan. Selama kita mengiring Tuhan, kita pasti akan melewati hal-hal yang kurang menyenangkan. Banyak mengalami penderitaan. Banyak mengalami kesusahan. Banyak mengalami pencobaan. Tetapi kita sudah melihat tadi, Tuhan dengan kekuatan Injilnya, Paulus katakan dia yakin sanggup menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Sanggup menyelamatkan orang-orang yang sedang berada di dalam penderitaan. Jadi ternyata kita dikaruniakan bukan hanya saja sampai dipercaya saja, tapi kita dikaruniakan untuk menderita. Menderita untuk Tuhan. Karena mungkin kita tidak disukai oleh orang lain. Orang tidak mau menerima keberadaan kita mungkin. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Rasul Paulus katakan, dia yakin, seyakin-yakinnya Injil yang adalah kekuatan Allah itu akan menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kembali di dalam surat Roma, kita kembali surat Roma, di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata begini, dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ternyata hal yang harus kita ingat di sini bahwa kalau kita mengalami penderitaan, menderita untuk Tuhan, dikatakan di sini bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan kalau kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi kalau kita membaca di dalam, baik itu di dalam Matius, Lukas, Markus berkata, berbahagialah kamu yang menderita. Berbahagialah kamu yang dianiaya. Karena memang itu adalah karunia. Tapi ingat, itu adalah tanda bahwa kita adalah ahli waris Tuhan. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan hanya orang-orang yang pernah dan mengalami penderitaan di dalam Kristus, atau menderita karena Kristus. Kalau kita menderita karena Kristus, percayalah, janji-janji Allah itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Tuhan akan memberikan, karena kita adalah ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima apa yang menjadi warisannya. Itu ahli waris. Mereka yang berhak, orang lain tidak bisa merampas itu. Orang lain tidak bisa mengambil itu. Karena itu adalah ahli waris milik Dia sepenuhnya. Dan kita adalah ahli waris milik sepenuhnya. Kita memiliki hak untuk menerima janji-janji Tuhan, dan bukan janji-janji bohong. Kita berhak untuk itu. Kita berhak menerima janji Tuhan. Haleluya. Kita berhak untuk itu. Dan kita adalah ahli warisnya. Satu-satunya. Tidak ada orang lain. Kita berhak untuk ahli waris yang Tuhan sediakan bagi kita. Janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap berjuang mempertahankan Injil, firman Allah, iman kita itu kepada Tuhan. Supaya janji Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Amin. Ayat yang terakhir di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, 2 Tesalonika pasal 1, kita membaca di ayat yang kelima, di sana berkata begini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kita lompat ke ayat yang ke-6, kita selanjutnya ke ayat yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Itulah keadilan Allah. Buktinya bahwa penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah karena kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi kita yang menjadi warga kerajaan Allah itu adalah kita yang mengalami penderitaan karena dikatakan di sini kerajaan itu. Karena kerajaan itu. Kerajaan di sini huruf besar. Artinya sorga. Kita akan menerima janji Allah itu. Haleluya. Mari kita tetap terus berpegang kepada janji Tuhan. Tetap terus percaya kepada Tuhan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami.
pasti Tuhan akan menolong kita. Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil itu. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada kita ketika kita hidup benar, kita berpadanan dengan firman Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan pujian, cintanya dan kasihnya lebih dari segalanya. Haleluya. Engkau menghapus segala dosa kami lewat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami harus tetap percaya kepada Engkau, karena itu adalah tanda keselamatan kami ya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami mau tetap hidup berpadanan sesuai dengan firman Allah. Karena janji-Mu, kami adalah ahli waris itu Tuhan, yang berhak menerima janji-janji itu. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan, dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, Tuhan membela jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan selalu pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Hari-hari selanjutnya kami tetap serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Bawalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.